Oh, ini. Oh, ini masih baru datang itu kasnya. Pusat dari Temboro. Insya Allah langsung aja, insya Allah. Mari Pak, merapat. Duduknya merapat, sehingga seperti zaman para sahabat, daun-daun yang jatuh karena sering buat di bawah pohon, tidak langsung ke tanah, ke pundak-pundak. Nah, begitu juga kita nanti rahmat Allah Subhanahu Wa Taala langsung ke hati-hati kita semua, sehingga kita mudah amal. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man alifal masjida alifahu Allah. Para alim, para ulama yang kami muliakan, tokoh masyarakat, pemuka masyarakat yang kami hormati, segenap pengurus Masjid Al-Qauman yang kami hormati, dan seluruh jamaah salat maghrib dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia, rahmat, hidayah, inayah, taufiknya kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Harapan kita bersama, semua amal yang kita buat, mulai persiapan dari kediaman kita masing-masing sampai dengan yang wajib dan yang sunnah, harapan kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekaligus ini sebagai tanda orang-orang yang ada tanda-tanda kebaikan ketika dia ada kesanggupan untuk mendatangi panggilan Allah. Di dalam sebagian pendapat para ulama, di dunia ini ada satu sebutan yang disebut dengan panggilan Allah. Tidak ada dua, tidak ada tiga, ya cuman satu. Di dunia ini hanya ada satu yang disebut dengan panggilan Allah, yaitu yang dinamakan dengan azan. Azan itu adalah panggilan Allah. Semua maklum, semua sudah mengetahui. Walaupun yang azan itu ada yang anak kecil, ada yang anak muda, ada yang orang tua, ada yang suaranya bagus, ada yang suaranya sederhana, ada yang suaranya enggak jelas. Tetapi azan itu sendiri adalah panggilan Allah.
nanti nasib seseorang ketika di akhirat sejauh mana perhatian dia dengan azan. Itu kata sebagian ulama. Di akhirat sana nanti ada juga panggilan. Panggilannya nanti dipanggil namanya beserta orang tuanya. Ketika di padang mahsyar sana akan dipanggil satu persatu. Maka tanda orang nanti ketika di padang mahsyar dipanggil dengan panggilan kelembutan, dipanggil dengan panggilan kehormatan, yang memanggil dengan panggilan memuliakan, yang dipanggil pun berbinar-binar gembira. Ini ketika di dunia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bergembira. Maka dalam kitab-kitab fikih disampaikan di sana disunahkan meninggalkan semua aktivitas ketika adzan dikumandangkan. Karena itu adalah panggilan Allah. Kita sedang di ladang, ketika adzan dikumandangkan, maka aktivitas kita di ladang dihentikan. Untuk apa? Disunahkan menjawab panggilan azan. Ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, kita pun ikuti Allahu Akbar dan seterusnya. Mengenai fadilah bagaimana? Sayyidina Umar telah bercerita, Nabi bersabda yang mafhumnya, ketika para golongan wanita mendengar seruan azan, kemudian mereka menjawab dengan ucapan yang sama, maka setiap hurufnya berpahala 1 juta kebaikan. Maka Sayyidina Umar mengatakan, bertanya, ya Rasulullah, hadzan nisa wa madza lirrijal. Wahai Rasulullah, itu pahala untuk para wanita yang dia mendengarkan azan, dia tinggalkan semua kesibukan, menjawab lafaz azan dengan lafaz yang sama, 1 juta kebaikan 1 hurufnya. Terus yang bagi laki-laki berapa? Di'fani ya Umar. Kalau untuk laki-laki 2 kali lipat. 1 huruf 2 juta kebaikan. Walil zakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki itu punya 2 kepala sehingga bagiannya 2. Itu dalam bab warisan. Dalam bab penuh gembira untuk mendatangi panggilan itu. Untuk mendatangi masjid. Berangkat ke masjid dengan penuh kegembiraan karena dia akan sowan kepada Allah. Orang yang seperti ini keadaannya nanti di akhirat ketika di padang mahsyar dipanggil namanya dia dengan orang tuanya dengan panggilan kehormatan, dan yang dipanggil akan bergembira karena akan diberi hadiah yang begitu besar. Jadi ketentuannya di dunia ini sejauh mana seseorang yang terutama kaum laki-laki, sejauh mana dia ada perasaan memuliakan urusan azan, memuliakan azan dan segera mendatangi panggilan Allah, nanti di akhirat segitulah gambarannya. Tetapi sebaliknya, ketika azan dikumandangkan maka dia tidak menghiraukan, terus dalam keadaan kesibukannya. Kemudian setelah azan selesai tidak juga doa. Kemudian merasa berat mendatangi panggilan Allah, bahkan naudzubillah tidak mau mendatangi panggilan Allah. Ini sebagai tanda, kata para ulama, sebagai tanda nanti di padang mahsyar ini orang akan dipanggil dengan panggilan tidak dengan kehormatan. Dipanggil dengan panggilan yang menghinakan, dan yang dipanggil merasa ketakutan karena di dunia dipanggil nggak pernah datang, sekarang dipanggil di padang mahsyar harus datang, maka mendatangi panggilan Allah di akhirat dengan penuh ketakutan karena dia mau mendapatkan murka Allah. Itu kata sebagian para ulama. Salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
berikut para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia menginginkan kebahagiaan. Bahagia itu adalah bagian anugerah nanti dalam surga. Surga itu nanti di akhirat. Di antara kenikmatannya adalah berupa kebahagiaan. Di antara anugerah Allah di dalam surga adalah berupa ketenangan. Maka di dunia ini ada juga namanya kebahagiaan, ada juga namanya ketenangan. Maka ada nikmat surga yang telah dicepatkan di dunia. Itu berupa kebahagiaan, berupa ketenangan. Kemudian kebahagiaan dan ketenangan itu letaknya di dalam hati. Maka orang yang ingin merasakan nikmat surga berupa kebahagiaan dan ketenangan, maka caranya perbaikilah urusan hati. Perbaikilah hatinya. Obatilah penyakit-penyakit hati. Jadi hati dibersihkan dari kotoran-kotoran, dari keburukan-keburukan, dan diisi dengan sifat-sifat yang baik. Kalau mau disimpulkan, ketenangan dan kebahagiaan itu hanya terletak di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana kehidupan seseorang mentaati Allah dan Rasulnya, sejauh itu pula dia akan mendapatkan nikmat surga yang akan dipercepat. Maka kalau seseorang ingin tenang, ingin bahagia, meninggalkan cara ini, tidak mentaati Allah, tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Kanjeng Nabi, maka selamanya tidak akan pernah merasakan nikmat surga yang berupa kebahagiaan dan ketenangan. Jadi tenang dan bahagia adalah nikmat surga yang dipercepat. Surga sudah jadi, maka berarti Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan hamba-hamba Allah yang akan memasukinya. Surga itu tempatnya ketenangan, tempatnya kebahagiaan. Maka orang-orang yang di dunia sebelum masuk surga sudah mendapatkan bagian dari nikmat surga itu sendiri, yaitu berupa kebahagiaan dan ketenangan. Kemudian hadirin yang mulia, untuk mendapatkan perkara ini tidak mudah. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ternyata dunia ini itu sebagai ujian. Manusia mau menggapai nikmat surga yang berupa ketenangan dan kebahagiaan itu tidak mudah. Tetapi diuji dengan dunia beserta isinya ini. Maka yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man asbaha fi sirbihi aminan wa fi jasadihi mu'afan walahu kutu yaumihi wa lailihi faka'annama huizat lahu dunya. Ini resep biar kita mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan, tidak merasakan kegalauan, tidak merasakan penat di dalam hidup. Nabi mengatakan, seandainya kita bangun di pagi hari itu merasakan keamanan, kedamaian, ketentraman, dia bersama keluarganya, bersama tetangganya, bersama masyarakatnya, bersama negaranya. Dirinya, keluarganya, masyarakatnya, negaranya kok aman, tentram, damai. Yang kedua, wa fi jasadihi mu'afan, dan jasadnya sehat.
mulai dari ujung rambut kepala sampai ujung kaki, luar dalam tubuh kita sehat. Yang ketiga, ada yang dimakan hari itu sudah selesai masalah. Hidupnya aman, tentram, damai, nggak ada sesuatu yang mencekam, nggak ada keributan, nggak ada peperangan, pokoknya damai, tentram, aman, badannya sehat, ada yang dimakan, itu sudah selesai masalah. Itulah isinya dunia itu toh. Kenapa orang jadi pusing, kenapa orang jadi kacau hidupnya, kenapa orang jadi susah hidupnya, penat? Karena diuji dengan sekelilingnya itu, melihat ABCD, melihat iklan ABCD, sehingga banyak yang diinginkan, banyak yang diangan-angan. Ketika berjalan melihat rumah model baru, maka dia ada keinginan membuat rumah seperti itu, maka dia mulai memikirkan, mulai usaha. Akhirnya bertahun-tahun dia memendam keinginannya sampai dengan tercapai apa yang dia inginkan. Misalkan 5 tahun baru tercapai, ya 5 tahun dia susah memikirkan perkara itu. Pengen punya rumah yang seperti itu 5 tahun mikirnya, susah. Melihat sudah punya kendaraan, melihat iklan yang baru, motor yang baru, pengen lagi. Tetangganya punya ini, pengen lagi. Manusia banyak yang diinginkan, banyak yang diangan-angankan. Itulah yang membuat manusia susah hidupnya, tidak bahagia. Maka kalau sudah badan sehat, hidup sudah aman, tentram, damai bersama keluarga, masyarakat, ada yang dimakan hari itu sudah beres. Tinggal kita fokus beribadah kepada Allah. Karena memang kita dicipta untuk ibadah, kita dicipta untuk menjadi hamba Allah. Adapun sekeliling kita sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah. Jangan dirubah. Kalau dirubah sehingga kita menjadi banyak angan-angan, banyak yang diinginkan. Salah ya? Jadi kalau pengen bahagia, pengen tenang, yang pertama taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, jangan panjang angan-angan, jangan banyak yang diinginkan. Kemudian, kenapa ini makhluk yang namanya manusia ada urusan di akhirat, sedangkan binatang-binatang ternak dia makan, dia minum, dia hidup, sama-sama menikmati rizki dari Allah. Kenapa hewan ternak nggak ada urusan? Kalau urusan makan, kita dengan sapi banyak mana? Banyak sapi. Sapi itu kalau 1 karung kurang. Kalau kita kan nggak usah banyak, sepiring cukup. Urusan makan kita kalah dengan sapi. Urusan minum banyak sapi. Masya Allah. Tapi sapi nggak ada urusan. Masalahnya apa ini? Manusia ada urusan di akhirat. Ini dalam urusan ilmu kalam, karena manusia diberi oleh Allah yang pertama namanya irodat. Manusia diberi kehendak oleh Allah. Yang kedua diberi rasa. Yang pertama diberi kehendak, yang kedua diberi rasa. Manusia diberi kehendak sehingga banyak yang diinginkan. Yang kedua, merasa bisa, merasa mampu. Nah, dengan 2 perkara inilah manusia ada urusannya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi namanya kehendak, diberi sifat namanya irodat. Untuk apa itu digunakan irodat itu? Ketika irodat itu digunakan sesuai dengan prosedurnya, itu untuk apa? Untuk ibadah. Artinya semua kehendak kita 24 jam keinginannya hanya ibadah saja.
Walaupun pengen pakai baju baru niatnya ibadah. Walaupun kita pakai motor baru niatnya ibadah. Walaupun kita bekerja di toko niatnya ibadah. Apapun kita punya keinginan semuanya niat ibadah. Nanti baru beres urusannya. Ketika kita punya kehendak kok diselewengkan, dipakai untuk keinginan-keinginan hawa nafsunya, bahkan mengikuti keinginan-keinginan setan. Ini yang berat urusannya. Dan setiap orang tidak bisa lari dari ini, tidak akan bisa lari dari kehendak ini. Kita mau usaha mendiamkan diri selama setengah jam tidak punya keinginan, nggak akan bisa. Selagi akal masih bekerja, mata masih melek belum tidur, maka kehendak akan terus ada. Diam. Datang tahu-tahu datang kehendak pengen mikir A, mikir B, mikir C. Apalagi yang banyak utangnya nanti banyak kehendak. Apalagi yang banyak pekerjaan banyak kehendak. Yang punya banyak uang banyak kehendak. Maka kita telah diberi sifat iradat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ada urusannya. Maka supaya hisab kita enggak terlalu lama, digolongkan menjadi orang-orang yang selamat, ini iradat hanya kita gunakan dalam hal-hal urusan ibadah saja, atau dalam hal-hal yang tidak melenceng dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang bikin melenceng itu urusan nafsu dan urusan setan. Itu yang bikin meleset. Karena nafsu nanti itu akan bertentangan dengan syariat. Setan juga sama. Salah ya? Yang kedua merasa mampu. Kita diberi kehendak, yang kedua merasa mampu. Dua perkara inilah yang menjadikan manusia ada urusannya di akhirat. Kalau dua ini sudah nggak ada urusan. Sejak lahir nggak punya kehendak, nggak punya rasa mampu, namanya orang gila. Nah, itu nggak ada urusannya. Selagi dia sehat maka punya banyak kehendak, selagi dia sehat maka ada perasaan mampu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan yang itu termasuk nikmat surga yang dicepatkan di dunia, dan itu letaknya di dalam hati, maka langkahnya adalah memperbaiki hati, memperbaiki urusan hati. Maka hati kita bagaimana ada ta'aluk, ada hubungan yang kuat dengan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau orang ingin mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan, hatinya harus dikuatkan hubungan dengan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, hati kita kuatkan hubungan dengan semua perkara-perkara yang baik. Jadi kita bisa ngecek diri kita. Sampai detik ini hati kita sudah sejauh mana ada hubungan dengan perkara baik. Orang itu kalau memang bernasib baik, nanti itu ya seleranya semua kebaikan, semuanya kebaikan. Kalau pengen usaha ya usaha-usaha yang baik. Kalau dia pengen berbicara pun bicara-bicara yang baik. Jadi seleranya itu yang baik-baik saja. Itu tanda orang yang hatinya baik. Berarti tanda hatinya ada ta'aluk yang kuat dengan kebaikan. Kalau ingin melihat, ya hanya melihat yang baik-baik saja. Kalau mau mendengar, ya hanya mendengar yang baik-baik saja. Kalau mau berpakaian, ya berpakaian yang baik-baik saja. Kalau mau makan, ya hanya makan yang baik-baik saja. Kalau mau mencari kawan, ya mencari kawan yang baik-baik saja. Pokoknya seleranya yang baik-baik saja. Itu tanda hati sudah mulai baik dan akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Nah, kita cek diri kita masing-masing. Sampai detik ini sudah sejauh mana ada hubungan hati kita dengan kebaikan. Suatu hari sudah masyhur ini kisah. Nabi membuat majelis. Ada 3 orang datang. Begitu Nabi membuat majelis, 1 orang datang maju ke depan.
Yang kedua di belakang tiang, malu-malu. Yang ketiga berpaling, minggir, nggak mau ikut majelis. Maka setelah selesai maka Nabi menyampaikan, tadi ada 3 orang dari sahabat kalian, 1 orang langsung masuk ke majelis, maka dia telah masuk dalam rahmat Allah. Allah merahmatinya. Yang kedua, dia di majelis juga cuman di belakang malu-malu. Allah pun malu mengadab dia. Yang ketiga, dia berpaling nggak mau masuk, Allah pun nggak mau dengan dia. Allah pun nggak sudi dengan dia. Ini maksudnya apa ini? Maksudnya kalau orang hatinya sudah nggak ada hubungan dengan kebaikan, nggak ada ta'aluk yang kuat dengan kebaikan, Allah nggak sudi dengan dia, nggak sudi merahmati dia, nggak sudi menolong dia, nggak sudi memberikan kebahagiaan dan ketenangan kepada dia. Maka mungkin kita ada rasa hati yang gundah gulana, hati yang nggak pernah merasakan ketenangan, hati yang nggak pernah merasakan kebahagiaan. Mungkin kurangnya hati kita ta'aluk kepada kebaikan. Misalkan contoh yang gampang, hari Jumat lewat di depan kita kotak amal, ada uang di sini, ada uang, mengke mawon. Ini contoh kecilnya. Ada kebaikan di depan mata, kok ndak mau ambil? Dan itu ada kesempatan, kok ndak mau ambil? Ini tanda kecil hatinya kurang ta'aluk dengan kebaikan. Ini sebabnya kurang tenang hidupnya. Jadi ada kebaikan di depan mata itu lo ndak mau diambil. Itu penyebabnya orang susah tenang, susah bahagia. Kadang-kadang ya sudah tua juga umurnya, tapi tidak pernah merasakan kebahagiaan. Itulah penyebabnya hatinya kurang hubungannya dengan kebaikan. Maka kita niatkan semua kebaikan-kebaikan yang ada, kita ada hubungan ke arah itu dan rindu ke arah itu. Bersedia insya Allah. Selanjutnya, untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, nikmat surga yang dicepatkan di dunia, yaitu berkumpul dengan orang-orang soleh. Ada sebagian makalah disampaikan, berkumpul dengan orang-orang soleh adalah nikmat surga yang dicepatkan di dunia. Arabnya pripun Ustaz? Kula mboten hafal. Musahabatur rijal na'imul khuldi fi daril fana'i au kama qala. Jadi berkumpul dengan orang-orang soleh di dunia itu adalah nikmat surga yang dicepatkan di dunia. Orang pengen bahagia, pengen tenang, pengen ningkat amalnya, pengen ningkat imannya, kok tidak ngumpuli orang-orang soleh, maka nggak akan didapatkan, akan pernah didapatkan. Nah, nanti kita di bulan Desember akan ada pertemuan seluruh Lampung di Bandar Lampung, tepatnya di Masjid Islamic Center, yang ngisi insya Allah putra daripada almarhum Yai Uzairon Tefur Abdillah yang bernama Gus Mahmud, Kiai Muda Gus Mahmud, tanggal 9 Desember. Nanti di sana kumpul sak Lampung, kumpul orang-orang soleh. Kalau kita diberi umur panjang, kita niatkan tanda kita orang yang baik, hatinya ada rindu dengan istimewa itu. Hatinya rindu dengan perkumpulan itu. Apapun keadaannya, mulai dari sekarang saya akan nabung 1.000-2.000 untuk naik bis ke sana atau mau ikut rombongan ke sana, untuk kumpul dengan orang-orang soleh, rindu dengan kebaikan. Orang soleh dibagi dua, ada orang soleh yang masyhur, ada orang soleh yang mastur. Masyhur itu terkenal kesolehannya, sehingga orang-orang soleh memuliakannya, ulama-ulama memuliakannya, umat memuliakannya. Itu kesolehan yang masyhur yang perlu kita kumpuli, kita muliakan. Kumpul dengan mereka, meningkatkan iman dan amal,
dan juga mendatangkan ketenangan. Bahkan orang-orang dulu itu kalau hatinya susah, sengaja silaturahmi ke kediaman orang soleh, ikut makan di sana. Disuguhi makanan dihabiskan, kasih minum habiskan. Ketika ditanya, ini obat, saya datang dari rumah penuh dengan gundah gulana. Kalau datang ke rumah beliau, pulang mesti beres. Makan dan minum di rumah beliau itu baru makannya saja mendatangkan kebahagiaan, ketenangan. Yang kedua, orang soleh yang mastur, yang tersembunyi. Nabi mengatakan, inna fi ummati rijalan lau as'asa wa akbaro lau aksama 'ala Allah la barrahu. Di kalangan umatku ada beberapa orang yang rambutnya awut-awutan, yang berdebu badannya, nggak dipandang sama orang. Tetapi jika dia bersumpah dengan nama Allah, Allah kabulkan itu sumpahnya. Itu di Baghdad pernah terjadi kemarau panjang, semua istisqa. Setelah sholat istisqa selesai, tidak hujan-hujan. Ada beberapa orang alim mampir ke sebuah masjid. Di situ melihat ada seorang yang miskin, hitam, tidak dipandang orang. Di pojok masjid mengangkat kedua tangannya. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Kemudian orang-orang tadi mendengarkan doanya. Apa isi doanya? Ya Allah, demi kecintaanmu kepadaku, turunkanlah hujan untuk kami sebelum kepala saya tak angkat ke arah ke atas. Begitu kepala diangkat ke atas, turun hujan lebat. Ini orangnya nggak dipandang orang, hitam, legam, jelek. Kemudian setelah itu dia pulang, ditututi, dibuntuti. Ternyata itu adalah seorang budak milik bangsawan. Jadi begitu itu. Ada lagi di Mekah. Di Mekah ada seorang Arab Badui, orang kampung, tawaf di sekitar Ka'bah. Setelah selesai, maka kawan-kawannya itu gojeki. Apa gojeki? Kenapa gojeki nih? Kenapa? Ngeledek orang tadi, orang Arab Badui. Kawan-kawannya mengatakan, kamu sudah dapat ini belum? Sertifikat belum? Sertifikat apa? Itqum minan nar. Ini kami semua yang tawaf di sini sudah ada stempel itqum minan nar, bebas dari neraka. Kamu, saya nggak dapat. Maka dia menangis susah, betul cuma digojeki itu. Ya Allah, semua orang sudah dapat stempel itqum minan nar, saya belum dapat. Maka dia menangis, tahu-tahu datang kertas dari langit, tulisannya itqum minan nar. Ini orangnya orang biasa, tidak terpandang. Akhirnya dia kasih tahu ke orang-orang, ini saya sudah dapat. Padahal orang hanya sekedar main-main, ini betulan dapat. Itu tulisannya katanya aneh. Ketika dimiringkan ke selatan, tulisannya miring ke selatan. Diiringkan ke utara, miring ke utara. Langsung keluar langsung itqum minan nar. Ini orang bebas dari neraka. Jadi begitu itu. Makanya kepada seluruh orang Islam harus menghormati. Karena orang-orang Islam itu kesolehannya ada yang tertutup. Jangan, wah ini orangnya enggak perlu dimuliakan, orangnya kayak gembel, enggak begitu itu. Seluruh orang Islam siapapun orangnya kita hormati, kita muliakan, tidak berhak dihinakan. Karena orang Islam, orang soleh dibagi dua, ada yang masyhur, ada yang mastur. Yang masyhur kita bisa menghormati, memuliakan, tapi yang mastur ini yang ujian, yang tersembunyi ini kadang kita enggak memuliakan, malah menghinakan. Bahkan kepada binatang-binatang pun kita memuliakan. Maka ditanya, apa ada wali dari binatang? Ya wallahu a'lam. Wali itu apa juga ada dari binatang. Tetapi pernah ada pada zaman Nabi Sulaiman, sama itu mau istisqa juga, pokok kejadiannya sama.
istisqa lagi, musim kemarau. Nabi Sulaiman beserta rombongan berangkat ke lapangan mau istisqa. Di tengah jalan melihat seekor semut, kakinya di atas terkapar. Kakinya berapa semut itu? 4. Kakinya di atas bahkan di bawah. Ada semut terkapar begitu itu. Maka Nabi Sulaiman mendengarkan rintihan seekor semut. Ya Rabb, ya Allah, ini gara-gara kezaliman manusia hamba-hambamu itu, sehingga kami merasakan akibatnya. Engkau tidak turunkan hujan gara-gara mereka. Ya Allah, hujanilah kami, kasihanilah kami, berilah kami hujan. Itu munajatnya seekor semut. Ya Allah, gara-gara makhluk manusia yang berbuat zalim, kami dapat imbasnya. Berilah kami hujan ya Allah. Setelah itu Nabi Sulaiman mengatakan, sekarang kita kembali, nggak usah istisqa. Loh kenapa? Sudah ada satu hamba Allah yang Allah kabulkan permintaannya, yaitu seekor semut. Langsung hujan itu. Makanya kepada semua binatang pun harus memuliakan, menghormati, jangan dikebuki, jangan dipukuli. Bersedia insya Allah ya. Karena orang bisa masuk surga gara-gara memuliakan anjing. Ada wanita solehah masuk neraka gara-gara ngurung kucing. Maka tanda kita orang baik adalah hati kita ada bergantung kepada kebaikan, kemudian kumpul dengan orang-orang baik dan berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, baik manusia maupun binatang ternak. Yang terakhir, tanda orang ini baik dan baiknya hakiki, maka dia tidak mau baik sendirian. Nabi Rasul alaihi wassalatu wassalam itu orang yang baik hakiki. Para sahabat-sahabat Nabi baiknya hakiki, sehingga mereka nggak mau baik sendirian. Kalau Bani Israel itu baik tapi nggak hakiki, sehingga mereka terlaknat. Kenapa demikian? Mereka nggak mau memikirkan orang supaya baik. Itu Bani Israel. Nah, tapi orang itu yang tandanya baiknya hakiki, tidak mau baik sendirian, maka mesti mikir bagaimana keluarganya baik, tetangganya baik, umat menjadi baik. Maka untuk mewujudkan perkara ini maka perlu kita latihan menjadi orang yang baik hakiki, bukan ngaku-ngaku baik tapi untuk diri sendiri, tapi kita ada usaha membuat orang supaya baik, memikirkan orang supaya baik juga. Maka untuk itu kita latihannya 4 bulan 40 hari memikirkan orang supaya baik. Sekarang ini umat kebanyakan meninggalkan tempat kebaikan, menjauhi tempat-tempat kebaikan. Maka kita yang sudah merasa baik ini, kita datangi mereka, kita ingatkan supaya menjadi orang yang baik, mendatangi majelis-majelis kebaikan, mendatangi tempat yang terbaik yaitu masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Bergerak dari masjid ke masjid, mengajak orang masuk masjid. Bersedia insyaallah. Salah ya, tuan-tuan yang mulia, telah panjang lebar kita dengarkan, maka bagaimana agar diri kita supaya baik telah dipilih Allah Subhanahu wa taala, supaya kita juga mengajak orang-orang supaya sama-sama baik. Maka syaratnya ada pengorbanan. Maka ada satu jamaah yang mau keluar di tanggal 9 Desember, yaitu dari Panarakan satu jamaah. Insya Allah yang mau dari Panarakan itu jamaah berdiri semua. Yang dari Jumbatu juga satu jamaah. Dari satu jamaah. Dari Gunung Batin juga satu jamaah. Nanti pertemuan di Bandar Lampung ini nanti akan mengeluarkan banyak jamaah yang akan tersebar ke seluruh alam. Mudah-mudahan umat jadi baik semua insya Allah ya. Bisa ya, mudah-mudahan kita Allah berikan kekuatan bagi kita. Kurang langkung ini pun sepunten akhirul kalam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.